kasih ya. Kita sama-sama semuanya akan rumpi. No secret. Dan dari banyak saya dengan blazer pinknya sudah siap untuk mendengarkan apa yang aku hadirkan di pojokan ini karena aku akan membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang berita ini yang rame lagi di dunia maya walaupun kejadiannya adalah di dunia nyata, yaitu foto preweddingnya Vena Melinda dan Ferry Irawan. Ih beneran nih ternyata, ya ampun cepet banget loh. Dari sejak kapan sih? November ya, rencana menikahnya di bulan Maret. Akhir bulan ini tepat tadi ya, dia foto prewedding di kawasan Ubud kalau nggak salah ya. Tuh nih Elma Theana, ini ada postingannya Elma Theana pemotretan prewed di Bali. Ada banyak juga media-media yang datang meliput langsung ke sana. Kok kita nggak ikutan sih? Harusnya kita ikut ya nanti ya nikahnya ya di Bali ya, kita ikutin ya. Oke. Nah terus yang menarik adalah anak-anak ya, kan kemarin juga sempat kita tanya ya. Farel gimana gitu, karena terakhir pas mereka datang sini tuh Farel masih ada di Dubai, belum pulang gitu ya. Udah kasih izin belum sih Farel gitu. Kita lihat ini postingannya siapa? Farel. Ternyata Farel juga ada di Bali kok gitu ya. Dia ada di Bali tuh di Canggu. Tapi nggak ada tuh nggak ada fotonya tuh pada saat ibunya prewedding. Beda sama adiknya Atala. Kalau Atala ada. Atala bahkan foto bertiga nih sama Vena sama Ferry. Iya kan ini beda daerah kan, satu di Canggu satu di Ubud gitu gak sih? Susah nanyanya gitu ya kan. Terus kita baca, coba lihat komentar netizen. Ini ada komentar netizen yang menarik juga ya, yang ingin aku komentarin. Nih mereka lagi foto ya kan, terus komentarnya netizen, maaf kok kayak lagi isi ya, maaf. Gak usah pakai maaf ya kan. Maaf, kira hamil, perutnya Bunda Vena Melinda kok terlihat gede ya. Hai netizen yang suka maaf tapi body shaming. Kesel aku. Ya. Kalau usia itu udah semakin nambah ya, itu ngecilin perut tuh susah, tahu gak sih? Udah nggak makan, udah sit up tiap hari juga terlalu ada, apalagi nih udah pernah melahirkan 2 kali. Gak usah pakai maaf, jadi gak usah nanya deh. Kecuali kalau dia umumkan sendiri, kok aku yang tersinggung? Ya apalagi dia pakai stagen pasti terlihat besar kan, ya kan? Please deh, gak usah pakai maaf ya. Kalau di Instagram aku paling gak suka tuh kalau ada orang maaf makin gendut ya. Gak usah dikasih tahu, aku juga sudah tahu aku makin gendut ya. Gak usah minta maaf, gak akan dimaafin masalahnya. Astaga, udahlah ya gak usah ngomentarin fisik, gak usah ngomentarin. Nih aku jadi insecure nih kan. Oke, baiklah, ditunggu ya, menunggu endorsan sedot lemak. Nah, bintang tamu kita yang berikutnya ini juga yang paling sering menuai komentar netizen, terutama soal cara dia parentingnya ya. Anaknya dikasih madu dikomentarin, anaknya latihan gelantungan dikomentarin, banyak sekali. Kemarin juga dia ganti statusnya, tulisannya dari yang wife sama mother, wife-nya hilang jadi mother of ini juga dikomentarin. Kok hilang? Ada apa ini? Oh, tapi kemarin dia ke Amerika. Kayak bulan madu lagi ya. Kita tanya sih ada apa sih Sandi Aulia. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sandi Aulia, artis berusia 34 tahun ini menikah dengan pengusaha batu bara bernama David Herbowo pada 2011 dan dikaruniai seorang putri bernama Claire Herbowo setelah 7,5 tahun penantian. Pemain I Fall I'm in Love ini pola asuhnya terhadap anak kerap menimbulkan pro dan kontra seperti memberikan madu di usia 5 bulan dan menyuapi durian. Perempuan yang menghapus beberapa foto suami dan kata wife di bio Instagram serta membuat caption galau, salah satunya tidak semua cinta harus selalu bersama, hingga netizen mempertanyakan rumah tangganya ini 10 Desember kemarin merayakan anniversary pernikahan yang ke-10, mengaku kembali harmonis karena Tuhan dan berlibur bersama ke Amerika Serikat. Benarkah hubungan Sandi Aulia dan suami makin harmonis setelah liburan bersama? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ini rumpian kata, apa sih sebenarnya ini rumpian? Hai Oma Muda. Sudah bersama Sandi Aulia. Apa kabar yang baru jalan-jalan dari Amerika? Baik, apa kabar Oma cantik, awet muda? Panggilan aku Gema. Apa itu? Apa Oma ya? gemas. Pokoknya gemes ya. Gemes mama. Ini kayaknya nggak cocok deh jadi Oma. Enggak cocok ya, Masih makasih bisa loh. jadi mommy ya. Sandi Aulia, Ya. ini kita ada beberapa kata. Kamu kalau dengar kata berikut ini, apa yang terlintas cepat di benak kamu itu harusnya di situ. Kalau dengar kata cerai, Jangan dong. jangan dong. Kalau dengar kata netizen, Netizen.
ajaib. Gitu ya. Rumah tangga. Oh, rumah tangga. Tantangan. Suami idaman. Eh, belajar. Oh, belajar. Belajar. Belajar untuk saling menerima lah Iya. gitu Mau ya. nggak mau. Oh, pasti ya. No turning back kan katanya, no turning back. Sudah keputusan katanya gitu. Ini kita mau tanya langsung sama orang ya. Kita Google nih coba kalau Sandy Aulia sekarang dibuka. Pertanyaannya adalah Aulia cerai katanya gitu. Aduh. Gara-gara status kamu di Instagram. Iya, makanya aku bilang netizen ajaib. Nanti kalau aku hapus mothernya udah nggak jadi ibu, maksudnya Iya, gitu. Jangan dong. Tapi kenapa dirubah lagi kan? Kenapa? Kan udah benar itu wife, mother. Oh, enggak sih, suasana baru aja. Isa aja. Terus selain itu juga ada postingan-postingannya itu yang membuat kita jadi bertanya-tanya ya kan. Coba contoh, Oh, gitu. contoh postingannya gini. Tuh dia mau posting Oh, kalau ini sendiri. terinspirasi dari musim, tapi kan bener kan? Coba. Ada musim mudah, ada musim pernah disakiti, Tuh. ada musim sulit, Ini ada banyak musim menyerah. musim-musim. Maksud aku Iya. tuh, aku terinspirasi dengan musim kan, musim kan ada 4 kan. Cuma Jakarta yang musimnya cuma 2 Cuma gitu dua, kan, hujan dan panas gitu ya. Apalagi terus bersamaan dengan hilangnya kata wife itu muncul foto sama anaknya just two of us. Lah, ya sekarang kita berdua. Mana sih? Ya juga ya. Mana sih? Memang kita tidak tahu bagaimana akhir dari musim ini atau bagaimanakah musim yang baru akan Kan emang datang. just two of us, kalau bertiga ya bertiga, Dari off. berempat Ya ya motret berempat. nggak dihitung. Nggak dihitung lah. Ya tapi biasanya kan orang kalau suka posting-posting gitu ada yang emang dia lagi pengen curhat aja gitu ya. Ada juga yang pengen supaya orang lain tuh notice atau orang yang dituju itu notice. Kalau kamu tuh tipe yang mana? Yang dituju notice pun ya nggak akan ada ini Atau sih. dia nggak akan notice Harus- juga? Soalnya nggak punya Instagram. bisa. Tapi emang bener kalau suamiku nggak ada Instagram. Oh, jadi emang buat dia. David nggak punya Instagram. Jadi kalau notice juga dia nggak bakal ini ya. Apanya? Jadi kadang-kadang malah bacanya tuh udah telat banget, udah 3 bulan kemudian baru dibaca, basi gitu ya. Tapi emang Gitu. kalau keadaannya waktu itu lagi apa sih? Ya, Lagi pengen curhat pastinya aja. kebetulan kan memang maksudnya ada pertanyaan-pertanyaan sifatnya pribadi. Ya kan aku udah pernah merespon kan. Maksudnya itu is a personal personal. life gitu. Maksudnya dan aku bisa untuk tidak menjawab gitu. Tapi namanya rumah tangga pasti ada masalah, tidak Pastilah, mungkin biasa enggak. dan itu ya. Cuma kan bukan artinya kayak langsung divonis seperti yang beredar gitu. Dan yang sangat disesalkan emang sukanya tuh mengarang bebas gitu. Mengarangnya tuh mari mengarang gitu. Kadang-kadang kalau aku baca suka tepok jidat sendiri gitu. Cuma ya nggak mau direspon bukan berarti maunya makin melebar gitu, bukan. Tapi memang ada hal-hal yang memang nggak perlu Nggak perlu direspon, direspon gitu. dan Jadi, cuma aja nggak ada gunanya iya, kan. kecuali kayak hal-hal yang membahagiakan, kita mau sharing hal-hal yang positif gitu. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya pribadi kan kayaknya is too Ngapain di much sharing gitu, nanti tambah ruwet Iya, juga kan. Nah, gitu. ini kamu pernah cerita juga, kita pernah tanya, Sandy Aulia ini pernah diomelin suami gak sih? Kata kamu, iya. Terus kalau nggak diomelin gimana? Ya aku nangis aja yang kenceng. Nggak ada penjelasan tapi udah panjang gitu. Akhirnya lagi kesel, lagi capek kali nangis aja. Ini pas lagi-lagi. Tapi aku sengaja gede-gedein nangisnya karena dia tuh semakin aku cengeng, dia justru diemin aja. Jadi aku pengen dia denger banget nih gue nangis nih, gue susah nih. Masih gitu gak sih kamu? Enggak, kalau sekarang udah nggak mempan soalnya. Dia udah tahu, dia udah lihat itu kayaknya. Dia tahu. udah nggak mempan gitu. Kalau sekarang lebih ya harus serius ajak berdiskusi yang benar gitu. Ini kan udah 10 tahun ya, kemarin kamu di Amerika tuh juga 10 merayakan tahun 10 ya? tahun. Wow, luar 10 biasa tahun. ya. Dulu pernah kita undang juga di 5 tahun pernikahan gitu. Kamu bilang bahwa apa sih hikmahnya? Kamu bilang komunikasi dan keterbukaan itu dan memaafkan. Itu Ya. juga hal yang penting. Nah 10 tahun ini kamu dapat apa lagi gitu yang baru? Coba kita lihat cuplikannya ya, cuplikan 10 tahun. 2016 yang berikut ini. 2016 ya, aku sibuk lihat muka aku. 2016, Dia ya juga sibuk lihat ampun. rambutnya. Itu masih gadis ya Mbak 2016? Oh, iya. Iya. Tapi Apa? masih gitu gak sih 10 tahun pernikahan? Apalagi yang kamu temukan? At the end memang ya harus dealing, kalau menurut aku ya, terlepas dari apapun itu namanya pernikahan, ya kita harus dealing with ourselves gitu, dengan diri kita sendiri gitu, at the end gitu. Karena Mengelola apa? Ekspektasi gitu. mengelola apapun, pikiran, ekspektasi,
harapan, sifat, karakter, pandangan hidup. Kalau kita nggak kelola pikiran sama hati kita sendiri ya, it will be happen dengan relationship nantinya ke depannya gitu. Jadi mau sama siapapun kita gitu. Jadi kalau aku sih prefer mungkin lebih baik diperbaiki daripada memulai yang baru. Karena pasti akan lebih susah dan ya sama aja gitu. Sama aja akan lebih susah karena kita punya apa istilahnya ada apa sih? Ya tapi it's okay untuk tidak merasa baik tuh it's okay banget dalam sebuah hubungan. Justru itu diperlukan supaya dua-duanya tuh kayak menurut aku ya, dua-duanya tuh realize apa yang harus diperbaiki gitu. Harus aware gitu. Iya ya betul, karena kan kadang-kadang kita misalnya tergulung dengan rutinitas gitu ya. Kadang-kadang stigma harus perfect, sempurna gitu. Kadang-kadang ada hal yang kita kesampingkan karena ini ada ya udahlah ini gitu. Padahal sebenarnya harus di. Ya kalau aku mungkin lebih kayak kalau misalnya ada permasalahan ya mungkin lebih kayak cari hal-hal yang positif kayak bekerja, berkarir, bisnis. Jadi energinya tuh habis gitu. Jadi begitu di rumah udah nggak ada energi untuk berantem lagi. Udah jadi ngomongnya udah lebih calm gitu ya. Betul, diskusinya. betul. Itu is true loh. Jadi menurut aku ya cari hal-hal kan dalam apapun kan pernikahan pasti ada masalah ya. Ya yang diharapkan itu karena kalau arahnya ke yang negatif akan makin runyam gitu. Pelampiasan ya bahasanya pelampiasan. Betul. Jadi alihkan benar-benar ke hal-hal yang positif. Misalkan istrinya suka masak ya udah masak aja terus gitu kan, bikin apa gitu kan, biar pasangannya tahu ini ada masalah apa nih kok dia kayak gitu. makin rajin gitu atau sukanya apa gitu ya, just do aja as long positif supaya energinya itu habis di situ sambil berpikir. Nah kan kamu juga jelasin tuh ada beda karakter. Suami kamu ceritakan orangnya praktis banget, sementara kamu tuh orangnya detail, perfeksionis gitu-gitu. Nah terus dia nggak romantis gitu. Jadi kalian gimana pada saat misalnya ada problem nih, terus memulai balik kembali untuk romantis tuh gimana caranya? Apakah dengan berlibur ke Amerika itu kemarin? Enggak sih, kalau baru itu karena stres pandemi udah like too much banget gitu. Kita butuh suasana baru aja gitu. Ya aku bersyukur sih, maksudnya David termasuk orang yang aware. Jadi dari apa yang kita sepakati, ya dia berusaha untuk ya kan perubahan gak bisa kayak kling gitu kan, in a week atau a month, 2 months gitu bisa langsung berubah ya kan. Tapi hal-hal sepele, hal-hal kecil, misalkan dia bisa bilang, wah hari ini kamu cantik gitu. Paling enggak gitu kan, gitu. Kalau dulu gitu kan boro-boro kayak ya udah flat aja gitu. Mau udah dandan kayak gimana pun ya udah gitu. Kalau sekarang dia mulai agak aware gitu, karena mungkin dulu dia berpikir ya kan kalau nggak cantik ngapain nikah sama kamu, itu pemikirannya. Jadi sedangkan perempuan kan kadang-kadang butuh untuk dipuji gitu kan, butuh kayak sedikit-sedikit gitu kan, hal-hal yang manis gitu. Dia mungkin tipenya yang bener-bener beda gitu. Jadi perhatiannya tuh beda, caranya beda. Iya, gitu. Dia caranya beda. Kadang orang tuh juga love language kasih perhatian. Iya, even kita sampai nanti nenek-nenek, kakek-kakek kan hal-hal manis itu perlu. Tapi perlu dikasih tahu, perlu dikomunikasikan. Karena kadang pasangan kita nggak tahu kita butuhnya apa gitu kan. Kadang kita gengsi. Masa gitu aja nggak tahu sih? Bisa baca pikiranku gitu ya. Gitu nggak sih? Itu bisa. Dan menurut dia mungkin itu nggak penting. Iya. Menurut dia itu nggak penting. Jadi kalau pasangan tapi buat kita mungkin itu matters banget. Jadi gitu. jangan menyepelekan apa kebutuhan pasangan. Gitu sama lain ya. Tapi by time ya. Setelah 10 tahun, itu proses harus diusahakan. Oke, kita Rupi andai-andai, coba kita lihat andai-andai apa nih pertanyaan pertama, seandainya. Mungkin ada di situ andai-andai. Andai nih Sandy Aulia. Misalnya kamu lagi berantem misalnya atau ada lagi masalah. Kalau pasti berantem mulu. Ya atau apalah, biasa kan pernikahan gitu. Selain manis-manis juga ada lah gitu ya, perbedaan pendapat. Pahit-pahit ada ya. Tapi yang reaksinya itu dia gitu. Pasangan kamu yang reaksinya, yang dia gitu, curhat gitu. Apa yang akan kamu lakukan? Jadi dia tuh ya. Jadi mungkin dia ada pasangan kamu justru yang lagi ada masalah, gitu. tapi dia belum bisa ngomongnya, tapi dia tunjukkan dengan yang itu tadi yang nggak ngomong tapi menunjukkannya dengan cara lain. Maksudnya jadi akunya? Iya, kamu ngapain? Gimana? Pasti tahu dong kalau pasangan tuh berubah gitu. Kamu apa sih, ada masalah apa sih? Kalau aku langsung nanya sih, kenapa? Maksudnya aku tipenya tuh cukup frontal gitu, kayak kenapa? Ada masalah gitu, kayak aku tuh bukan tipe yang
ini gitu. yang Tapi balas kalau gitu Kak. pasangan memang tipenya tuh diem. Oh. Dia diem, dia bukan tipe yang meledak-ledak Oh. gitu. Tipenya diem, terus paling jutek aja, gitu kan? Itu udah harus peka ya. Gitu kan? Terus ya paling aku tanya kenapa kayak Oh, gitu. itu What's tadi going komunikasi on? dan keterbukaan ya. Andai kamu melihat ada perempuan lain yang suka chat-chat basa-basi ngajak suami kamu ngobrol, Oh sempat. kamu ngapain? Ini tapi lucunya suamiku ngaku loh, maksudnya dia bilang iya nih, lucu banget. Kalau tapi dia ngomong, aku tau David itu kan orangnya bener-bener kalau ngomong kan sepatah dua mata, tapi kadang-kadang ya buat aku tuh jadinya komedi gitu, jadi dia lucu bilang, kamu kalau kayak gini terus aku tuh belum tua-tua amat loh. It's true, beneran. Sebelum tidur, sorry ya aku cerita, tapi ini beneran. Tapi kan David gitu, tipenya tuh nggak yang sok kekecean gitu. Dia tuh ngomongnya tuh pelan-pelan, tapi aku ngerti. Oh maksudnya gitu. Maksudnya selesaikan ini Iya, cepat-cepat gitu ya. Dia bilang, iya nih, terus ada teman aku gitu. Aku nggak tahu ya, dia sengaja bikin aku agak was-was gitu ya. Ada teman aku gitu, teman SD-nya dia yang waktu di Singapura WhatsApp, ada apa nih kalau emang bener nih, emang temennya tuh kayaknya aku bilang temennya itu adalah evil. Dia tahu ya kamu terus. Iya katanya ada yang mau kenal kalau emang udah available gitu. Gila, aku kayak wow gitu. Pas aku bilang wow hebat ya temen kamu itu ya, stay away dari temen-temen yang kayak gitu, aku bilang gitu. Ya enggak lah, makanya aku cuma ngasih tahu kamu kalau aku tuh masih kece loh, masih available loh gitu. Tolong jangan kelamaan dicuekin ya. Terus aku judes, sok-sok kayak nggak perlu, tapi terus temen kamu masih hubungin kamu lagi. Terus temen kamu Masih masa. Astaga. cewek kan wanita gitu kan, gengsi tapi Untung dia kepo bilang gitu. tapi ya. Tapi dia bilang, tapi kan purpose-nya, tujuannya, maksudnya dia tuh I think it's a good point juga. Maksudnya jangan lama-lama loh gitu. Ngambeknya. Ngambeknya. Oke, andai. Aduh, tapi itu nggak pernah terjadi sama David. Karena David tuh bukan tipe yang suka tebar pesona juga orangnya, bener-bener dia Instagram aja tuh nggak punya. Dia nggak suka. Tapi jadi WhatsApp itu waktu itu. Facebook temen punya. cowoknya yang WA dia gitu. Ada cewek yang mau kenal lewat si temen cowoknya itu. Luar biasa temen cowoknya, tapi dia nggak mau sebutin temen cowoknya, takutnya pas ketemu selesai sama aku kan. Iya, emang teman-teman kayak gitu toksik ya. Iya, itu nggak baik ya kayak Nggak, begitu ya. nggak baik. Sok-sok nanya kabar. Nggak. Makanya kan aku bilang setiap masalah itu tidak semua orang yang bertanya itu memberikan hal-hal yang positif sebenarnya. Ada Betul. juga yang akan memberikan hal-hal negatif. So we need to bener-bener sortir banget gitu. Jadi hikmahnya di sini adalah kalau kita punya masalah hati-hati kalau kita mau Iya, sharing. karena nggak satu. semuanya yang tanya itu tujuannya tulus bertanya baik. Oke. Gitu. Dan kalau ada juga yang tujuannya cuma kepo dan ngomongin kita dan ngejerumusin kita gitu. mempengaruhi, membuat Iya. masukan-masukan negatif. Dan Iya. satu lagi, segera selesaikan. Ingat, aku masih muda loh. Terus dia bilang, nggak kamu doang gitu. Dia bilang kayak gitu. Aduh, bukan kamu doang loh, dia bilang. Wow. Aduh, kalau aku mungkin itu jadi bahan beranteman baru ya. Enggak, kalau aku diem, karena dia nggak pernah kayak gitu, kayak wow, oke juga nih ya gitu, kayak dia tumben-tumben yang ngomong kayak gitu. Tapi gitu. buat kamu menangkapnya ini sebuah komedi. Ya, Maksudnya buat- kamu menangkapnya ya masih bisa menangkap intinya, tapi tidak dimasukin hati Enggak sebagai... sih, enggak, karena aku tahu karakter dia seperti apa. Oh, ya pernikahan adalah sebuah proses gitu ya. Tadi terima kasih banyak sudah Sama-sama, hadir berbagi thank you. cerita. Hati-hati Thank terus. Kita boleh lagi sharing-sharing Yes. kamu jalan-jalan ke Amerika itu, aku juga bisa ikut jalan-jalan soalnya. Nah, yang Thank berikut you. ini juga menarik nih ceritanya ya. Indra Kesuma, dia dikenal sebagai Crazy Rich Medan yang jargonnya yang terkenal adalah wow, murah banget gitu kan ya. Ini kemarin dia juga lagi ramai diperbincangkan, salah satunya karena dia menyebut kemiskinan miskin itu privilege. Nah, orang banyak marah yang mengatakan bahwa iya kamu kaya bisa ngomong begitu gitu ya. Nah, kalau orang miskin itu nggak tahu sih. Kita tanya apa sih maksudnya dia. Ternyata itu ada di bukunya. Apa sih maksudnya dibikin judul buku kayak begitu? Kita lihat dulu profilnya berikut. Thank you loh. Thank you. Sampai jumpa. Indra Kusuma atau Indra Kens, pengusaha sekaligus konten creator berusia 25 tahun yang pernah menjadi supir taksi dan pengamen ini merupakan seorang trader yang mempunyai kursus trading di Indonesia.
Pria yang dikenal dengan slogan murah banget ini pertama kali viral di TikTok saat membuat konten membeli mobil listrik seharga 1,5 miliar secara online pada jam 3 pagi karena bosan hingga dijuluki Crazy Rich Medan. Semenjak artis Ical Muhammad membongkar gelapnya dunia trading, khususnya binary option, sistem trading berbentuk grafik naik atau turun yang dianggap seperti bisnis MLM atau multi-level marketing, nama Indra Kents dan Doni Salmanan, Crazy Rich Bandung dituding sebagai afiliator atau sales yang mendapat keuntungan dari kerugian orang lain dengan kedok membuka kursus trading. Indra juga dituding sebagai penipu oleh YouTuber bernama Maru Nazara yang pernah merugi mencapai 540 juta rupiah karena trading, namun Indra menyebut hal itu terjadi karena Maru Nazara tamak. Apakah benar Indra Kents menghasilkan uang dari marketing judi MLM berkedok trading? Dan benarkah jika kursus tradingnya abal-abal? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Indra Kents, Crazy Rich Medan yang lagi ramai diperbincangkan terutama di media sosial gitu ya. Halo. Oke, kamu duduk di kursi Ketemu istimewa. lagi nih. Kali ini beda kursinya ya. Beda kursinya ya. Siap. Ini adalah kursi yang mewakili suara hati orang-orang di luar sana dan Siap. kalau kita ingin melihat apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika Oke. mendengar kalimat-kalimat durjana berikut ini. Siap. Indra Kents, apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar kalimat? Langsung Indra nih? Kents, ya. Oke. Indra Kents itu trader tapi berkedok judi. Ya, itu pilihan orang ya. Oh, pilihan orang ya. Pilihan orang untuk menginjak seperti itu. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Indra Kents itu bukan crazy rich, dia itu crazy spender. Saya nggak pernah ngomong. Crazy Rich itu adalah julukan dari media, Oke. bukan saya. Kalau crazy spender? Crazy Spender nggak juga, kata siapa. Oke. Semua orang boleh berasumsi. Oke. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika Oke. mendengar kalimat Indra Kents, OKB, Nora? Ya, terserah sih. Terserah. Ya emang saya dulunya susah, sekarang kaya, ya gimana nih? Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Indra Kents itu manipulatif? Dalam segi apa dulu nih manipulatifnya? Dalam banyak hal atau dalam apa dulu? Dalam konten iya, kelihatan sombong, aslinya enggak. Manipulatif kan? Ya, betul, bisa. Indra Kents, apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Indra Kents itu nggak peduli yang kursus sama dia rugi ratusan juta. Kata siapa? Saya tiap hari itu ngajarin mereka hati-hati ya, jangan pakai uang panas, pakainya uang dingin. Ingat money management. Tahun lalu datang ke sini juga ngingatin itu kan. Pakai uangnya yang memang uang nganggur. Selalu saya istilahnya. ingatin untuk itu. Oke, baiklah. Indra Kents, sekarang saatnya kamu pindah ke kursi lain, yaitu kursi fitnah atau fakta. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.